Selamat siang Pak Imron. Selamat siang, Mbak. Salam sehat selalu untuk Anda Pak Imron. Sehat selalu, Mbak. Amin. Pak Imron, bagaimana Netfit Indonesia ini melihat urgensi revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada saat ini? Apakah sudah mendesak untuk dilakukan? Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak. Yang kami lihat memang berdasarkan rancangan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, ini kan setiap pembahasan regulasi tersebut pasti akan menyeruak kepada pemilihan kepala daerah yang akan ditentukan melalui DPRD. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana sih urgensi dari rancangan undang-undang pemilu maupun juga pilkada. Kalau kita merujuk ke putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, itu kan sudah sangat jelas bahwa pemilihan nasional dan pemilihan di tingkat lokal itu dipisahkan. Nah, artinya di sini baik rezimnya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di tingkat pusat itu dipisah dengan pemilihan legislatif di tingkat daerah dan juga pilkada. Nah, dengan kata lain dalam konteks ini putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas menerangkan bahwa sekaligus menutup kemungkinan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Nah, tapi dalam konteks ini, kalau kita lihat memang berdasarkan penuturan dan informasi yang ada, sebetulnya DPR RI ini sementara ini fokus kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Tapi lagi-lagi tadi yang saya sampaikan di awal ketika muncul wacana revisi Undang-Undang Pemilu ini juga merambah ke revisi Undang-Undang Pilkada karena disampaikan oleh segelintir elit politik. Nah, tentu urgensi dari regulasi ini seharusnya sudah bisa diperjelas bahwa pemilihan kepala daerah ini wajib sifatnya masih ditentukan atau dipilih oleh publik begitu. Sementara itu dalam konteks yang lain di pemilihan nasional sudah ada kan pemilu presiden dan juga pileg di tingkat nasional. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat bulat. Tapi di sisi yang lain ada juga argumentasi di luar di ruang publik yang menyampaikan bahwa ini kan DPRD dipilih oleh publik, oleh masyarakat. Nah, berarti masyarakat juga memilih kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota yang dipilih oleh DPRD. Ini kan logika yang salah kaprah begitu. Kenapa? Ya, karena rezimnya berbeda. Kalau DPRD kan dia mewadahi lembaga legislatif, sedangkan kepala daerah itu bagian dari eksekutif. Nah, bahkan kami juga melakukan riset menemukan bahwa dari seluruh generasi yang ada, bahkan generasi Gen Z yang memiliki pengalaman pertama kali di pemilu 2024 itu mendukung pilkada secara langsung, ya, bukan pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Artinya komitmen dari masyarakat sipil atau dari pemilih ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya pemerintah tidak merespon, tidak mengakomodasi kepentingan publik, ya tentu akan menimbulkan instabilitas atau resistensi terhadap keputusan yang akan diciptakan karena masyarakat atau pemilih hanya memiliki satu kedaulatan hari ini, yaitu hak memilih. Kalau itu sudah dicabut oleh pemerintah, maka mungkin saja akan memunculkan resistensi dari publik maupun juga akan memberikan instabilitas politik. Demikian, Mbak. Oke, karena memang munculnya kembali wacana pilkada melalui DPRD kan bukan sempat lagi, tapi sampai saat ini juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat sendiri ya Pak Imron ya. Betul. Ini Netflix juga menangkap hal seperti itu. Tapi kalau toh nanti pilkada tidak langsung benar-benar diterapkan, apa dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan juga partisipasi rakyat Pak Imron? Sudah sangat jelas berimbas kepada dinamika di tingkat lokal, bahkan kepemimpinan di tingkat lokal ini tentu saja akan melemah, terutama dari aspek akuntabilitas. Nah, kenapa dari aspek akuntabilitas? Karena kalau kepala daerah itu sudah dipilih oleh DPRD, oleh para politisi yang ada di parlemen, maka otomatis pertanggungjawaban mereka akan tunduk dan patuh terhadap siapa? Terhadap ya kepala daerah. Karena apa? Karena mereka dipilih oleh para politisi tadi, sehingga dalam konteks ini kepala daerah akan manut kepada para politisi di parlemen, sehingga mengakibatkan akuntabilitas mereka kepada publik ini sangat berbeda. Kalau saya mengibaratkan seperti ini, mungkin banyak juga asumsi di ruang publik seperti ini, Mbak, bahwa ketika pilkada langsung dipilih oleh masyarakat terkait pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ini kan skemanya misalnya karena mereka kan asumsi elit itu karena biaya politik yang sangat tinggi, kemudian juga money politik dan lain sebagainya. Nah, ini kan mungkin saja karena diawali oleh gerakan pemilik modal, para kapital yang kemudian melakukan
konsensus dengan para politisi atau kandidat. Kemudian kandidat mendistribusikan praktik-praktik tersebut kepada broker dan kemudian broker mendistribusikan itu kepada para pemilih. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah di mana partai politik ini kan sebetulnya sudah menyadari bahwa ada kegagalan. Kenapa sih setiap periode pemilu pilkada ini biaya politik kita semakin bertambah? Nah, berarti kan mereka sadar bahwa ini salah loh. Nah, berarti kan dari sistem ini yang perlu diperbaiki adalah sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu menjadi pintu awal, gitu. Bukan justru mereka mengusung si A yang bukan dari kader, kemudian mencari modal sebanyak-banyaknya untuk mengamankan kepentingan mereka. Ini kan tidak linear begitu dengan tupoksi dari partai politik itu sendiri, Mbak. Demikian. Oke, berarti alih-alih mengubah menjadi pilkada tidak langsung, justru harus dicari solusi untuk mengurangi tadi ya biaya politik yang tinggi dan juga praktek money politik. Betul. Seharusnya kan penegakan hukum itu kan sudah ada regulasinya. Cuma kan secara penegasan ini belum ada komitmen yang utuh dari aparat penegak hukum dan juga pemerintah. Kalau misalnya ada komitmen, ada political will dari para elit politik, dari partai politik dan seluruh stakeholder yang ada, maka ya tadi praktik-praktik tersebut juga akan terkikis dengan sendirinya begitu. Akhirnya bisa menciptakan masyarakat yang terdidik, pemilih yang terdidik dan lain sebagainya. Berarti pendidikan untuk pemilih masyarakat ini juga perlu ya. Betul. Untuk memilih betul-betul mereka yang punya integritas. Tapi dari pengalaman pemantauan Netflix Indonesia begitu ya, aspek apa sih kalau memang harus ada revisi undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada yang mendesak begitu Mas Imron? Oke, revisi undang-undang rezim ini yang kami soroti yaitu terkait dengan itu penguatan dari penegakan hukum dari Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Jangan sampai memang Gakumdu, penegakan hukum terpadu ini hanya sekadar normatif menindak para pelaku yang mendistribusikan praktik-praktik di luar ketentuan peraturan perundang-undangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti money politik, kemudian serangan pajak dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut yang kemudian perlu ditindak secara tegas, jangan sampai karena dia dekat dengan politisi A, karena dekat dengan penguasa A, akhirnya tidak ditindak. Ini kan harus fair juga karena kita harus juga mengingat prinsip demokrasi dengan istilah luber jurdil itu. Kalau misalnya luber jurdil tidak dipraktikkan ya maka otomatis akan tetap saja melakukan tindakan-tindakan tersebut. Akhirnya ya kita seperti memilih kucing di dalam karung nanti. Berarti penegakan hukum terpadu ini apakah selama ini belum disebut di undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada atau harus lebih detail lagi seperti apa begitu? Ya, kalau kami sih melihat memang perlu penegakan komitmen secara praktik aja sih Mbak di lapangan ya, karena memang kita tahu bahwa untuk melaporkan tindakan kecurangan pemilu, kemudian pelanggaran pemilu tentu saja ada beberapa alat bukti yang harus kemudian disampaikan. Nah, untuk memenuhi itu tidak semua publik, tidak semua masyarakat kan memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan-tindakan tersebut. Oleh karena itu, saya rasa Gakumdu atau aparat penegak hukum yang lain juga perlu mencoba membuka metode-metode baru sehingga masyarakat juga berkenan untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang ada, karena saya rasa sejauh ini ya pemantauan kami menemukan banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu, baik itu pemilu presiden, pileg dan juga pilkada. Demikian Mbak. Pelanggarannya dalam hal apa ini Mas Imron? Ya, yang ditemukan oleh Netflix? Ya, pelanggaran seperti praktik politik uang, Mbak, pemberian uang kepada para pemilih oleh siapa? Oleh para broker-broker ini, karena para broker ya tentu saja mereka diberikan instruksi oleh para aktor-aktor yang berlaga di arena politik begitu. Kalau misalnya kan menjadi pertanyaan, lah dari mana ini para broker mendistribusikan politik uang kepada pemilih misalnya? Ini kan banyak juga di lapangan. Bahkan para broker-broker ini juga kadang memperoleh manfaat yang sangat besar dari distribusi politik uang itu, sehingga ya kita kan juga tidak boleh menormalisasi tindakan tersebut ya, tapi kan pada akhirnya juga para broker ini juga memperoleh manfaat atas distribusi uang yang disalurkan oleh para kandidat ini, sehingga mereka ya tadi bisa menambah
pendapatan dan finansial mereka dari praktik-praktik itu. Tapi lagi-lagi dalam konteks ini, ketika pilkada langsung, ya memang ini perlu penegakan secara matang dari seluruh pihak ya, dari pemantau, dari Gakumdu dan di seluruh pihak. Tapi di sisi yang lain, ketika misalnya dipindahkan ke DPRD, pemilihan kepala daerah, ini juga tidak menutup kemungkinan praktik-praktik tersebut juga akan muncul begitu. Nah, Oke. ya demikian. Ditahan dulu Mas Imron, ini ada pendengar kita dari Yogyakarta, dari Bantul, ada Pak Sarjio ya, mungkin ingin juga bersuara. Selamat siang Pak Sarjio. Selamat siang Mbak Luna. Silakan Pak. Ya, selamat siang Mas Imron. Baik Pak, gimana? Saya boleh rembuk sedikit ya? Iya, silakan. Oh ya. Jadi dengan adanya rencana nanti pemilihan Bupati Wali Kota melalui DPRD ya. Ya, betul. Itu juga jangan sampai terjadi bahwa orang baik, orang berniat untuk mengabdikan diri kepada negara, tapi tidak diusung karena merasa dia nggak punya apa-apa, sehingga terjadi seperti Mas Anies kemarin tuh, bicara aja ada penjahatnya itu, penjahat politiknya ada itu, kurang ajar itu. Jadi orang yang baik seperti itu tidak diberi kesempatan untuk bisa bertarung. Ya. Karena ada penjahat politiknya di situ. Saya paling nggak suka kalau itu besok terjadi di DPR, juga akan terjadi seperti itu lagi. Sehingga apa artinya berpolitik dengan politik bebas dan aktifnya itu di mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarjio di Bantul, Yogyakarta. Silakan mungkin ditanggapi Mas Imron. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, diskusinya. Yang kami soroti memang ketika pemilihan kepala daerah ini dipilih oleh DPRD, maka ini akan mengambil hak pemilih. Kenapa mengambil hak pemilih? Karena dalam konteks prinsip demokrasi itu kan ada yang disebut sebagai kesetaraan politik. Nah, bayangkan kalau kita kehilangan one man, one vote, and one value. Artinya hak suara yang kita miliki selama ini dicabut dan dialihkan kepada elit-elit politik yang ada di parlemen. Sehingga mau tidak mau nanti akhirnya yang tadi Bapak sampaikan bahwa pertanggungjawaban para kepala daerah ini nanti bukan kepada publik lagi, bukan kepada konstituen mereka, tapi kepada siapa? Kepada para pemilik modal yang sudah mensupport mereka. Karena sejauh ini kita ketahui bahwa politik di Indonesia kan sangat transaksional sekali. Kalau panjenengan misalnya mau maju sebagai kepala daerah, ya maka harus memiliki uang sekian miliar atau disokong sekian miliar. Dan tentu saja itu kan mereka membutuhkan supporting kekuatan dari para pemilik modal. Siapa mereka? Yaitu mereka yang berada di sektor pengusaha maupun juga dari sektor-sektor yang lain. Mungkin itu Pak, demikian. Baik, terima kasih Mas Imron dan juga Pak Sarjio tadi dari Bantul, Yogyakarta. Baik. Terima kasih Mas Imron untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Sehat selalu, selamat siang. Selamat siang. Imron Wasi tadi adalah manajer riset dan advokasi publik Netfeed Indonesia.